Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvisa Smirni dengan NIM 2003015000026, kelas PJKRA. Salam olahraga. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai peranan olahraga dalam pengembangan disiplin dan kerjasama. Yang pertama yaitu konsep dasar disiplin. Pengertian disiplin. Secara sederhana, disiplin berarti kontrol penguasaan diri terhadap impuls yang tidak diinginkan atau proses mengerahkan impuls kepada suatu cita-cita atau tujuan tertentu untuk mencapai dampak yang lebih besar. Manifestasi sikap disiplin dapat dilihat dari kesediaan untuk merespon dan bertindak terhadap nilai-nilai yang berlaku dalam bentuk ketentuan, tata tertib, aturan, tahapan hidup, atau kaidah tertentu. Sesuai pengertian tersebut, disiplin berkaitan erat dengan ancaman, hukuman, pengawasan atau kontrol diri, dan proses belajar. Yang kedua yaitu klasifikasi disiplin. Yang pertama yaitu disiplin diri. Disiplin dapat dibedakan menjadi disiplin diri dan disiplin semu. Disiplin diri adalah disiplin yang ditanamkan atas dasar pemahaman dan kesadaran yang lebih mendalam untuk menghargai dan mematuhi segala nilai dan kaidah yang berlaku tanpa peduli terhadap ada tidaknya pengawasan, sanksi, hukuman, atau penghargaan. Bagian B yaitu disiplin semu. Berbeda dengan disiplin diri, disiplin semu adalah disiplin yang ditanamkan dengan paksaan karena takut hukuman atau sanksi karena pemerintah tanpa disertai pemahaman dan kesadaran. Disiplin jenis ini tidak akan bertahan lama dan hanya akan muncul jika diawasi, takut pada ancaman, hukuman, atau sanksi guru atau pelatih. Disiplin yang dilakukan atlet dalam salah satu aktivitas latihan hanya karena terpaksa, takut dihukum, karena diperintah, dan tanpa disertai kesadaran akan dapat menimbulkan disiplin semu. Yang ketiga yaitu mekanisme menumbuhkan disiplin dalam olahraga. Penanaman disiplin dalam aktivitas latihan olahraga memainkan peranan penting dalam kaitannya dengan keberhasilan atlet baik dalam proses latihan maupun pertandingan. Penanaman disiplin pada dasarnya merupakan upaya untuk menanamkan kepatuhan yang disadarkan atas pemahaman dan kesadaran, rasa tanggung jawab, kesanggupan menguasai diri, dan lebih mengutamakan kepentingan orang lain. Untuk dapat menanamkan disiplin kepada atletnya, seseorang pelatih harus mempunyai falsafah dan konsep yang mantap mengenai disiplin yang akan ditanamkan kepada atlet. Menanamkan disiplin tidak harus dengan tindakan otoriter ataupun kekerasan. Bliss pada tahun 1956 membedakan antara disiplin yang ditanamkan dengan pengawasan ketat, paksaan. Materi kedua yaitu konsep dasar kerjasama. Konsep dasar kerjasama yang pertama yaitu pengertian kerjasama. Kerjasama atau cooperation adalah gejala saling mendekati untuk mengurus kepentingan bersama dan tujuan bersama. Pollack pada tahun 1985, kebaikan kerjasama adalah pertentangan kedua istilah ini merupakan dua sifat yang dapat dijumpai dalam seluruh proses sosial di masyarakat, di antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan individu dengan kelompok. Yang kedua yaitu persyaratan kerjasama. Proses kerjasama agar dapat tersosialisasi sesuai dengan harapan, maka dibutuhkan syarat-syarat tertentu antara lain
Antara lain yang pertama yaitu kerjasama harus didasari oleh kepentingan yang sama. Kerjasama akan terjalin jika disadari oleh adanya kepentingan yang sama yang ingin dicapai oleh semua anggota. Kepentingan yang sama tidak hanya menyangkut aspek materi, tetapi mungkin juga aspek non-materi seperti aspek moral, rohani, dan batin. Yang kedua, kerjasama harus didasari oleh prinsip keadilan. Artinya setiap orang yang ikut bekerja sama memperoleh imbalan yang sesuai dengan kontribusinya dalam pelaksanaannya suatu kegiatan kerjasama. Yang ketiga yaitu kerjasama harus dilandasi oleh keinginan untuk mengerti dan memahami hati orang yang terlibat dalam kegiatan bersama itu. Pengertian ini akan timbulnya kerjasama atas dasar mutual understanding. Yang terakhir yaitu kerjasama akan terbentuk apabila semua orang memiliki tujuan serupa tentang hal yang ingin dicapai. Menetapkan tujuan yang sama untuk semua orang tidak selalu mudah karena hampir setiap orang terlibat dalam suatu kelompok yang didasari oleh kepentingan sendiri yang ingin dicapai oleh keberhasilan kelompok sosial. Selanjutnya yaitu kerjasama akan lebih mudah terjadi jika setiap orang dalam kelompok bersedia untuk saling menolong kelompoknya jika diperlukan. Selanjutnya yaitu kerjasama akan terbangun jika dilandasi oleh prinsip saling melayani. Prinsip ini merupakan unsur yang mempercepat terjadinya suatu kerjasama. Jika ada anggota yang hanya ingin dilayani dan tidak bersedia melayani kepentingan orang lain, maka akibatnya akan terjadi kepincangan distribusi kegiatan. Selanjutnya yaitu kerjasama merupakan perwujudan tanggung jawab dan tiap orang yang terlibat dalam kelompok. Karena itu, kerjasama harus dilandasi oleh tanggung jawab bersama. Selanjutnya, penghargaan memainkan sangat penting dalam proses kerjasama, sebab penghargaan yang diwujudkan dalam rasa saling menghormati akan meningkatkan motivasi setiap anggota untuk mencapai tujuan bersama. Yang terakhir yaitu kerjasama harus dilandasi oleh kompromi, sebab kerjasama merupakan aktivitas bersama yang dilakukan oleh lebih dari dua orang dan memiliki keinginan, kemampuan, dan kebutuhan pribadi yang berbeda. Nomor 3 yaitu jenis kerjasama. Tidak ada manusia yang sempurna. Tiap orang memiliki keterbatasan baik fisik, materi, atau pengetahuan. Karena itu setiap orang perlu bekerja sama dengan orang lain, saling memberi dan saling menerima dengan tujuan mengatasi kelemahan masing-masing. Yang pertama yaitu kerjasama ditinjau dari pelaku kerjasama. Yang pertama yaitu kerjasama setara. Kerjasama setara adalah jenis kerjasama yang terdiri dari dua orang yang mempunyai posisi yang sama. Misalnya kerjasama antara produsen dan konsumen. Produsen sebagai orang memproduksi sesuatu memerlukan konsumen yang mau dan mampu membeli hasil produksinya. Yang kedua yaitu kerjasama tak setara. Kerjasama tidak setara adalah jenis kerjasama yang terjadi antara orang yang berbeda posisi, namun kedua pihak saling membutuhkan untuk kepentingan masing-masing. Misalnya kerjasama antara kepala biro dengan pegawainya. Bagian B yaitu kerjasama ditinjau dari proses kerja. Yang pertama yaitu kerjasama koaksi kerja. Kerjasama koaksi. Kerjasama koaksi atau
Companionable labor adalah jenis kerjasama yang dilakukan oleh yang memiliki pekerjaan sama. Mereka berkumpul untuk menambah kesenangan kerja. Yang kedua yaitu kerjasama suplementer. Kerjasama suplementer atau supplementary labor adalah jenis kerjasama yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang sama, namun tidak dapat dilakukan sendiri. Misalnya mendorong sebuah truk bersama-sama, karena jika didorong oleh sendiri tidak bisa, atau mengangkat sebuah lemari secara bersama-sama, karena jika diangkat sendiri tidak mampu. Yang ketiga yaitu kerjasama berdiferensiasi. Kerjasama diferensiasi atau differentiated labor adalah kerjasama yang dilakukan melalui pembagian kerja secara teratur. Pekerjaan terbagi-bagi tidak sama bagi setiap bagian. Selain jenis-jenis kerjasama tersebut, ada juga pembagian kerjasama berdasarkan ruang lingkupnya, yaitu kerjasama internal dan eksternal. Nah, yang pertama yaitu kerjasama internal. Kerjasama internal adalah kerjasama dalam lingkungan kelompok atau masyarakat yang bersangkutan. Misalnya internal dalam suatu perkumpulan olahraga yang strukturnya terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, seksi-seksi seperti pembinaan prestasi, humas, pertandingan dan perwasitan, kesehatan, riset dan pengembangan serta para anggotanya. Nah, yang kedua yaitu kerjasama eksternal. Kerjasama eksternal adalah kerjasama yang dilakukan dengan pihak luar kelompok atau luar masyarakat atau luar perkumpulan olahraga yang bersangkutan. Kerjasama yang dilakukan adalah dapat dari sudut pandang persepsi dan kognisi, motivasi dan kebutuhan, kepuasan tujuan, organisasi, saling ketergantungan dan interaksi. Adapun tahap-tahap kerjasama dapat berlangsung dalam berbagai bentuk sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyendiri. Bekerja sendiri. Pada tahap ini, seseorang memerlukan waktu dan proses untuk mengenal dirinya sendiri. Siapa dia, bagaimana potensinya, apa yang mampu dilakukan, dan bagaimana kecepatan melakukan sesuatu. Pemahaman tentang diri sendiri akan membantu penentuan dengan siapa dapat bekerja sama, pada bidang apa, berapa lama, dan dalam kondisi yang bagaimana. Nah, yang kedua yaitu mengamati dan mengenal lingkungan. Mengenal lingkungan tempat kerjasama akan terjadi merupakan cara yang dapat membantu seseorang menentukan sikap untuk terlibat atau tidak terlibat dengan mengacu pada pemahaman potensi diri. Nah, selanjutnya yaitu merasa tertarik dan mengadakan penyesuaian diri. Pada tahap ini, berdasarkan analisis pada poin A dan B, ketertarikan untuk terlibat pada suatu kerjasama perlu dibarengi dengan upaya penyesuaian. Hal ini penting mengingat manusianya yang terlibat dalam kerjasama yang terdiri dari orang yang heterogen dalam hal kepribadian, kemampuan intelektual, dan akses sumber daya. Yang terakhir yaitu terbuka untuk memberi dan menerima. Kemampuan menyesuaikan diri adalah langkah menuju keterbukaan sikap. Nah, terima kasih, itulah tadi materi yang sempat saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.